pecinta sepak bola Indonesia, kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Tak konsisten soal pengajuan tuan rumah Liga 2, Persis Solo dikecam supporternya. Persis Solo mendapat kecaman dari pendukungnya sendiri yakni Pasopati perihal batalnya menjadi tuan rumah Liga 2 musim 2020. Belum lama ini tim berjulukan Laskar Samber Nyowo itu ikut mengajukan diri menjadi host sebelum pendaftaran ditutup oleh operator kompetisi. Persis pun sempat menjadi opsi tuan rumah ke-6 dengan ikut mendaftar. 5 lainnya adalah PSMS Medan, Badak Lampung FC, PSPS Pekanbaru, Sulut United, dan PSCS Cilacap. Namun Persis justru menarik diri sebelum dilakukan drawing Rabu 19 Agustus 2020 kemarin. Manajer Persis Solo Hari Purnomo menjelaskan alasan timnya mengundurkan diri dari kandidat tuan rumah babak penyisihan Liga 2 adalah demi menjunjung tinggi netralitas. Persela sepakati renegosiasi kontrak dengan 3 pemain asingnya. Persela Lamongan terus memperkuat skuadnya demi lanjutan Shopee Liga 1 2020. Persela berhasil mengamankan servis 3 dari 4 pemain asingnya. Manajer Persela, Edi Yunan Ahmadi, membenarkan jika 3 dari 4 pemain asing Persela telah sepakat untuk bergabung kembali membela Laskar Joko Tingkir. Ketiga pemain yang telah menyepakati renegosiasi kontrak tersebut adalah Gabriel Dokarmo, Marcus Vinicius Vidal Cunha, serta Brian Ferreira. Selain menyepakati kesepakatan dengan trio pemain asing asal Amerika Latin itu, Persela Lamongan juga telah menjalin kesepakatan dengan seluruh pemain lokal serta pelatih terkait renegosiasi kontrak untuk lanjutan Liga 1 2020. Pelatih kiper Persebaya perkirakan Hernando pulih dalam waktu 16 minggu. Kiper Persebaya Surabaya yang saat ini tengah ikut menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia U19, Hernando Ari Sutriadi, diketahui tengah mengalami cedera bahu. Saat ini Hernando kabarnya menjalani operasi untuk penyembuhan cederanya itu. Pelatih kiper Persebaya, Benny van Breukelen, yang sudah tahu persis cedera yang dialami salah satu anak didiknya itu, mengatakan butuh waktu lama untuk proses penyembuhan. Meskipun dalam waktu 16 minggu bisa pulih seperti yang diprediksi oleh Benny, Hernando tak lantas bisa langsung berlatih normal seperti biasa. Arema beraroma Brazil di Shopee Liga 1 2020. Aroma Brazil makin kental dalam skuad Arema FC di lanjutan Shopee Liga 1 2020. Selain pelatih Carlos Carvalho de Oliveira, tim berjuluk Singoedan itu sudah merekrut 2 pemain muda asal Brazil, Hugo Guilherme dan Pedro Henrique. 2 pemain U19 itu diproyeksikan untuk program naturalisasi. Namun demikian, darah Brasil tetap ada dalam diri 2 pemain tersebut. Selain itu, ada 1 slot pemain asing pengganti Jonathan Baumann juga kemungkinan berasal dari negeri Samba. Belum lagi ditambah pelatih kiper Felipe Americo yang sudah dikontrak Arema sejak awal musim. Total bisa ada 5 sosok dari Brasil yang membela Singoedan musim ini, jumlah terbanyak selama Arema berdiri. Madura United bongkar alasan datangkan pemain asing berusia muda. Madura United kedatangan pemain asing baru asal Brazil yang bernama Robert Junior Rodrigues Santos jelang Liga 1 2020. Kedatangan pemain baru tersebut diumumkan oleh Madura United melalui postingan di media sosial Instagram yang diunggah pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2020. Dalam postingan tersebut, Madura United juga menjelaskan alasan mendatangkan pemain asing berusia muda. Mendatangkan pemain asing usia muda bagian dari proyeksi investasi Madura United FC. Saat pertama kali mendatangkan Emmanuel Oti Esikba dengan usia 23 tahun, kami sempat mendapatkan pernyataan dan pertanyaan usianya yang masih muda untuk pemain asing. Tulis @maduraunited.fc. Sergio Varias akui 2 pemain asing Persija merupakan program dari PSSI. Persija Jakarta kedatangan 2 pemain asing asal Brazil, Thiago Pereira dan Mike Henrique de Lima, pada latihan perdana untuk menyambut kembalinya lanjutan Shopee Liga 1 di lapangan PSAU Halim Perdana Kusuma Jakarta, Rabu 19 Agustus 2020.
Keduanya disebutkan masih berusia belasan tahun. Pelatih Persija Jakarta, Sergio Varias, mengatakan keduanya bergabung dengan timnya sebagai program dari PSSI. Organisasi yang dipimpin oleh Muhammad Iriawan ini berniat menaturalisasi 5 pemain demi kepentingan Piala Dunia U20 2021. Varias menerangkan satu di antara pemain asing tersebut merupakan mantan rekan setim putranya di tim Brasil, Corinthians. Adapun satu nama lainnya berasal dari klub Paulista. PSSI pilih Kroasia buat lokasi pemusatan latihan Timnas U19. PSSI akhirnya memutuskan lokasi pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 di luar negeri, bukan Korea Selatan, tetapi Kroasia. Saat ini Timnas U19 mulai melaksanakan latihan di Jakarta lagi mulai Kamis 20 Agustus 2020. Timnas U19 sempat diliburkan selama 4 hari sejak 15 Agustus lalu. Jika tak ada halangan, Witan Sulaiman CS akan berangkat ke Kroasia pada akhir Agustus mendatang. Sambil menunggu keberangkatan, Timnas U19 akan terus menggelar latihan di Jakarta. Longgarnya peraturan karantina menjadi alasan PSSI memilih Kroasia. Sebenarnya, Korea Selatan sempat menjadi tujuan utama, namun Timnas U19 wajib menjalani karantina selama 14 hari di sana. Sinteyong, Timnas U19 butuh pemain keturunan, bukan naturalisasi. Sinteyong memastikan Timnas Indonesia U19 membutuhkan tenaga pemain keturunan. Pemain tersebut harus punya darah Indonesia, bukan naturalisasi. PSSI dikabarkan akan menaturalisasi sejumlah pemain Brazil untuk digunakan di Piala Dunia U20 2021. Saat ini sudah ada 5 pemain muda asal Brazil yang direkrut klub Shopee Liga 1 2020. Mereka tergabung di Persija Jakarta, Arema FC, dan Madura United. Fahri Husaini kecewa proyek naturalisasi PSSI untuk Piala Dunia U20. Ex-pelatih Timnas Indonesia U19, Fahri Husaini, menyindir PSSI terkait rencana naturalisasi besar-besaran untuk Piala Dunia U20 2021 di tanah air. Persija Jakarta dan Arema FC masing-masing merekrut 2 pemain muda asal Brasil yang usianya belum mencapai 20 tahun. Madura United pun mengindikasikan akan segera menyusul. Jika memang PSSI sudah kehilangan rasa percaya dirinya terhadap para pemain lokal, serahkan saja status tuan rumah Piala Dunia U20 kepada negara lain, tulis Fahri di Instagram. Fahri Husaini kecewa berat dengan kabar tersebut. Pelatih kelahiran Aceh tersebut memang keras menolak menggunakan pemain naturalisasi saat masih menjadi juru taktik Timnas U19. Sayang, sikap nasionalis Fahri Husaini tak sejalan dengan PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia pun tak memperpanjang kontrak ex-pemain pupuk Kaltim dan jabatan pelatih Timnas U19 kini dipercayakan ke Sinteyong. PSSI bantah 5 pemain asal Brasil sebagai proyek naturalisasi. Jagat sepak bola Indonesia digemparkan dengan kedatangan 5 pemain muda asal Brasil. Bahkan sempat mencuat isu bahwa kelima pemain tersebut disiapkan dalam proses naturalisasi untuk membantu Timnas Indonesia di kancah Piala Dunia U20 2021 mendatang. Kelima pemain tersebut memang datang dalam waktu yang berdekatan. Kelimanya bahkan sudah berada di beberapa klub-klub Liga 1 2020. Kabar wacana naturalisasi kelima pemain ini pun sempat mendapat respon negatif dari beberapa kalangan. Kini untuk meredam kabar tersebut, PSSI memastikan kelima pemain tersebut tidak ada kaitannya dengan mereka. Kedatangan para pemain asing muda dari Brasil ini tidak ada kaitannya dengan PSSI. Itu urusan klub-klub Liga 1. Pemain yang dipanggil Timnas Indonesia tentu harus berpaspor Indonesia, ucap Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.